Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa anzalal ma'i minal mu'sirat wa ambalal habba wan nabatat. Fa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi qudwatil qadat wattabi'ina lahum bisidqin ila yaumil miqat wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya karimu ya ghaffar. Amma ba'd, hadratul mukarramin wal muhtaramin, ulama'ina al-ajilla, para alim ulama, para tokoh, para sepuh, pejabat pemerintah, baik sipil maupun TNI, hadirin, hadirat, para undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam keadaan yang penuh dengan keberkahan insyaallah. Amin. Bersilaturahim dengan para alim ulama, dengan para pemimpin-pemimpin kita, para umara, hadir bersama kita yang mulia Bapak Kiai Haji DRS Sugiarto selaku pembina seni bela diri 3 Serangkai. Hadir bersama kita para alim ulama yang lain yang mohon maaf belum kenal satu persatu nama-namanya, tanpa mengurangi rasa ta'zim kami. Juga memenuhi undangan daripada sahibul fadilah Kiai Mahmud Alwi selaku pengasuh daripada pondok pesantren Darussalam Muda ini, yang kita hadir di tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan haul jama'i ataupun haul masal, mendoakan arwah orang-orang tua kita, sekaligus mendukung terhadap proses pengajaran dan pendidikan yang ada di pesantren ini, yang kita doakan mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita doakan mudah-mudahan menambah keberkahan hidup kita semua. Hadirin, hadirat, para undangan yang dimuliakan Allah, juga hadir bersama kita para pemimpin kita, ketua DPRD, dan juga jajaran-jajaran yang lainnya, yang kita doakan juga mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat-hajatnya diterima oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita semua untuk hadir di majelis semacam ini, di mana kehadiran kita insyaallah akan membawa kebaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang yang semacam kita, yang duduk semacam ini, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min qaumin yajlisuna yadhkuruna Allah." Tidaklah ada kaum yang duduk-duduk fi baitin min buyutillah, di salah satu daripada rumah Allah, di masjid semacam ini, di Duar At-Ta'limiyah, di pesantren-pesantren semacam ini, illa wa taghasyat alaihimur rahmah wa anzalat alaihimus sakinah wa khaffat al malaikah wa dzakarallahu fi man indah, melainkan akan diturunkan oleh Allah keberkahan dan rahmat yang besar, dituangkan anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa ketenangan dan ketentraman, karena yang diagungkan adalah zat yang memberikan kedamaian dan ketenangan, serta dihadiri oleh ribuan para malaikah
dan Allah sebut satu persatu daripada kita semua nama-nama kita dan nama orang-orang tua kita. Fulan ibni fulan disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebut, dihadiri oleh para malaikat dan arwah salihin. Siapa kita sehingga perlu Allah menyebut nama-nama kita? Ini adalah bukti kecintaan Allah dan anugerah Allah kepada mereka orang-orang yang cinta dan suka majlis-majlis semacam ini, mengagungkan asma Allah, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, mengagungkan para ulama, mengagungkan orang-orang yang dekat dengan Allah dan kaum salihin. Maka Allah pun tidak akan menyia-nyiakan pekerjaan ini, dan Allah akan mengganjarnya. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, kumu maghfurul lakum qad ghufirat qad buddilat sayiatikum hasanat. Berdirilah kalian, kata para malaikat, karena sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian, dan kebaikan-kebaikan, kejelekan-kejelekan diganti dengan kebaikan. Demikian kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan detik-detik ini diterima oleh Allah. Detik-detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat-hajat kita, suatu saat malaikat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, innalillahi sayyahin, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling, yaltamisuna hilaqaz dzikir, yang mencari halaqah-halaqah zikir semacam ini, mencari orang-orang yang mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila mana para malaikat menemukan, maka mereka berkeliling, memutar, membentuk halaqah-halaqah dari langit yang ke-1 sampai langit yang ke-7, sampai disaksikan oleh malaikat berupa cahaya-cahaya yang terang, menyaksikan tempat-tempat semacam ini. Maka Allah pun bertanya pada malaikat-malaikat tersebut, apa yang mereka inginkan wahai malaikat? Malaikat mengatakan, mereka menginginkan surga ya Rabb. Menginginkan surga. Kira-kira seandainya mereka, apakah mereka tahu terhadap surga? Tidak. Kira-kira kalau seandainya mereka tahu, apa yang akan mereka kerjakan? Seandainya mereka tahu terhadap apa yang ada di surga, niscaya tidak ada seorang pun yang menyia-nyiakan, dan pasti akan lebih besar dan dahsyat di dalam permohonannya untuk mendapatkannya. Dan apa yang mereka takuti? Mereka takut dari siksa neraka ya Rabb. Apakah mereka tahu terhadap neraka? Tidak. Bagaimana seandainya mereka tahu? Seandainya mereka tahu, niscaya mereka akan berlinang dengan air mata darah dari takutnya terhadap siksaan yang engkau siksakan kepada mereka orang-orang yang ahli maksiat, kepada mereka orang-orang yang tenggelam di dalam kekufuran, kepada mereka orang-orang yang tidak mau beriman kepada engkau. Maka Allah mengatakan, ishhadu, saksikanlah, ishhadu ya malaikati inni qad ghafartu lakum, inni qad ghafartu lahum, saksikanlah sesungguhnya saya bersaksi bahwa saya telah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka sahabat ada yang mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Di antara mereka ada yang datang, tapi tujuan lain. Tujuannya bukan untuk berzikir, bukan untuk belajar, bukan untuk taklim, tapi tujuannya lain. Maka Allah mengatakan, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah teman-teman duduk yang tidak akan pernah celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Mereka adalah ahlullah. Mereka adalah orang-orang ahlullah yang tidak akan pernah celaka orang-orang yang duduk, apapun tujuannya. Di mana mereka datang di tempat yang mulia semacam ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita insyaallah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat-hajat kita insyaallah. Maka beruntunglah detik-detik yang semacam ini kita bisa hadir di tempat yang mulia, di pesantren yang mulia, untuk bersama-sama mengagungkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk mendukung proses belajar mengajar yang terjadi di pesantren ini. Di mana pesantren ini sangat luar biasa hadirin.
Alhamdulillah ini dihadiri para pemimpin-pemimpin kita yang insya Allah akan mempunyai perhatian terhadap pesantren di masa-masa yang akan datang. Saya pernah kedatangan tamu dari luar negeri, datang dari Arab. Mereka bertanya, menurut Anda kira-kira negeri yang paling menjalankan syariat Islam itu di mana? Maka kami katakan, bagi kami saat ini yang paling melaksanakan syariat Islam adalah Indonesia. Yang paling dekat dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya adalah Indonesia. Kenapa demikian? Karena di Indonesia mempunyai pondasi-pondasi yang sangat kuat di dalam pendidikan, di dalam ubudiyah, dan di dalam karakter dan moral yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia adalah mendukung dan pas dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda punya negeri, acara-acara yang dihadiri oleh anggota dewan, yang dihadiri oleh pejabat, maka adalah acara-acara resmi kenegaraan. Namun bagi kami, para pemimpin-pemimpin kami, para tentara dan jenderal-jenderal yang ada pada negeri kami, tidak ada batas antara kami dengan mereka. Para ulama bebas mengajar kepada mereka dan mereka pun merespon untuk mendukung gerakan-gerakan dakwah serta terbiah para ulama. Sehingga Islam bukan menjadi sebuah simbol bagi kami, namun Islam merupakan sebuah identitas dan esensi yang menyatu dengan darah daging kami. Meskipun kita lesehan duduk di depan rumput, kita jadi ngaji bareng-bareng, kita jadi sholawatan bareng-bareng. Di pasar kita ngaji, di kantor kita ngaji, dimanapun kita ngaji, dan kita akan mendengar suara-suara dan lantunan dendang-dendang sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di kota-kota besar, bukan hanya di tempat-tempat pusat-pusat pendidikan Islam, namun sampai kampung-kampung semacam ini kami sungguh sangat heran dan tersentuh hati tatkala mendengarkan keindahan dan kemerduan anak-anak kita semua yang membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kami berada di Suriah atau berada di Mesir. Ternyata saya berada di Gerobokan. Pelosok lagi katanya. Tapi subhanallah, ini mumpung ada DPR, dari tadi saya gregetan mau ngomong. Ini Bu, jalannya Bu, aduh, minta ampun. Tapi kita doakan mudah-mudahan beliau jadi bupati nanti, memberi kebijakan untuk memperbaiki jalan sehingga dakwah Islamiyah senantiasa lancar dan berjaya di kabupaten ini insyaallah. Ya bagaimana jauh-jauh dari Jakarta nyampe sini tidur bangun lagi belum nyampe rupanya. Bukan karena jauh, tapi jalannya begitu bergelombang. Namun inilah seni bagi kita semua. Inilah seninya. Kami teman-teman ada yang datang dari Madura, datang dari Malaysia, jauh-jauh, datang dari Gresik untuk mendukung dan mendoakan para santri dari perguruan seni bela diri 3 Serangkai. Mereka dengan penuh keakraban, dengan penuh ukhuwah sebagai nilai-nilai daripada agama ini datang untuk mendukung proses belajar mengajar di pesantren. Maka orang tadi yang bertanya kepada kami, dari mana kok bisa Indonesia seperti itu? Di Indonesia dasar negaranya Pancasila, NKRI, harga mati katanya. Harga mati. Harga tapi mati. Kami katakan, iya,
kami tidak suka hanya sekedar simbolik. Bayangkan kalau pencak silat menjadi sebuah wadah di dalam dakwah Islamiyah, bagaimana dengan para ustadz-ustadznya? Bagaimana dengan gus-gusnya, para kiainya? Namun kita tidak simbol, hanya simbol belaka. Namun isi dan intinya adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkah laku dan sopan santun. Kami ingin membawa orang-orang itu ke tempat semacam ini, biar menyaksikan bagaimana senyuman orang-orang desa, senyuman orang-orang seperti kita, bagaimana membayangkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut Nabi Muhammad, ketika menyambut para ulama, ketika menyambut cahaya, ketika menyambut akhlak. Karena pada dasarnya kita punya karakter dan tabiat sesuai dan pas dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak suka keributan, kita suka andap asor katanya, kita suka sopan santun. Itu adalah karakter orang-orang Jawa. Dan hanya untuk itu Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa yang perlu dipertahankan. Kita sudah punya karakter yang sangat luar biasa, hati yang bersih insyaallah Subhanahu wa taala. Maka tinggal bagaimana kita mengembangkan pendidikan kita semua. Kita punya anak-anak ini. Kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, "Allimu auladakum, addibu auladakum, fa innahum saya'ishuna fi zamanin fi ghairi zamanikum." Didiklah anak-anak kalian. Didiklah generasi kalian. Karena sesungguhnya mereka akan hidup bukan seperti saat ini kita hidup. Mereka akan menghadapi bermacam-macam tantangan. Jikalau mereka hidup di sebuah lingkungan dan mereka tidak sanggup beradaptasi dengan lingkungan tersebut, mereka akan termakan dengan sistem yang ada. Mereka akan tenggelam di dalam kegelapan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Kalau dulu saya teringat masih kecil, tahun 90-an, kalau nonton TV itu di kecamatan atau di kepala desa, filmnya paling-paling mentok-mentok film Batman. Bapak-bapak ingat itu film Batman. Oh, kalau Tarzan jangan. Film Batman. Pulang-pulang paling sarung dijadikan sayap. Itu yang dicontoh karena manusia akan terpengaruh dengan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Karena saat itu budayanya, saat itu thaqafahnya adalah thaqafah Batman, maka yang ditiru adalah Batman. Mentok-mentok segitu dapat rotan, punya guru ngaji dijadikan pedang-pedangan. Seperti itu. Tapi kalau sekarang kira-kira apa yang ditonton? Kalau sekarang apa yang dilihat? Dan apa yang didengar? Padahal Allah Subhanahu wa taala memperingati terhadap istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Saat itu adalah Al-Qur'an diturunkan di rumah-rumah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Saat ini yang kita tonton dan yang kita lihat bukan lagi wawasan Al-Qur'an, bukan thaqafah ahaditsun nabawiyah, namun yang kita saksikan adalah hal yang sangat mengerikan. Yang kita saksikan adalah hal-hal yang sangat mengerikan terhadap anak-anak kita, terhadap generasi kita. Tanggung jawab siapa di sini? Apakah hanya tanggung jawab Pak Kiai Mahmud? Kasihan, udah kurus tambah kurus nanti. Tanggung jawab siapa? Apa membiarkan pada Pak Jokowi di Jakarta sana? Sampai lupa bahwa salah satu di peta Indonesia ini ada Kabupaten Grobogan.
Padahal ini basisnya Jokowi di sini. Saya capek dari stasiun. Allah, kayak saya ini di mana begitu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sekali lagi pendidikan. Karena sesungguhnya baik dan tidaknya satu bangsa tergantung bagaimana pendidikannya. Bagaimana menciptakan generasi-generasi yang baik. Generasi yang hebat, generasi yang membangun peradaban. Generasi yang sanggup menciptakan kemajuan. Generasi yang mengenal ilmu pengetahuan yang hakikat dari semua ilmu pengetahuan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang beriman, generasi yang Qur'ani, yang membuat saya senang. Saya temukan di sini ada beberapa santriwati yang telah menghafalkan Al-Qur'an. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ahlul Qur'an ahlullah wa khassatuh. Ahlul Qur'an adalah ahlullah wa khassatuh. Orang yang ahli membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran adalah orang yang terdekat dan teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan mudah-mudahan ustazah yang membimbing para hafizah ataupun calon hafizah ini diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan limpahan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat kita melihat realita yang ada saat ini, wawasan-wawasan yang dikenal, kalau tadi Bapak Kiai melihat sudah mincong gambar semangkanya itu ke barat-baratan katanya. Waduh, kalau digerobokkan sudah berwawasan barat, saya bingung bagaimana Jakarta kalau sudah ke barat-baratan. Namun insya Allah dengan adanya pesantren, itu semua akan memperkuat pondasi-pondasi nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral yang kita miliki insya Allah. Kalau beberapa tahun yang lalu seorang pakar pendidikan dari Harvard University mengatakan bahwasanya pendidikan yang paling baik adalah sistem yang disebut dengan long life education ataupun pendidikan 24 jam. Saya membacanya, waduh, ini ketinggalan zaman itu orang Harvard itu. Karena sistem ini telah dilakukan ratusan tahun yang lalu di Indonesia. Para wali-wali songo yang membawa ajaran agama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin telah mendidik santri-santrinya dan umatnya bukan hanya di ruang-ruang kelas, bukan hanya di tempat-tempat pendidikan belaka, namun 24 jam mereka merasakan pendidikan dan tarbiyah dari guru-guru mereka. Mulai dari buka mata menjelang fajar, mereka telah terdidik bagaimana menjadi ibadullahis salihin. Mereka telah terdidik bangun bagaimana membiasakan diri untuk bersegera ke masjid, untuk bersegera membaca istighfar, qiyamul lail, sampai bermacam-macam aktivitas berikutnya. Diajari mandiri dan seterusnya, diajari khidmah, pengabdian, diajarin bagaimana memberi manfaat kepada orang lain, bagaimana menghormati gurunya, bagaimana menghormati sesamanya, dan seterusnya sampai akan terlelap kembali di tempat tidurnya adalah tarbiyah. Mau tidur dia mendapatkan doa-doa Nabi Muhammad, bagaimana Rasulullah tidur, akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kelebihan pesantren sehingga sampai detik ini Indonesia senantiasa aman, Indonesia senantiasa sentosa. Kalau di negeri-negeri Islam yang lain, waduh, apa yang terjadi sekarang? Pertumpahan darah, perang saudara, ribut, saling membunuh satu dengan yang lainnya. Kenapa? Mereka tidak punya pesantren. Terus pesantren mau dibubarkan atau dibiarkan? Allah, lihat tuh pesantren,
Enggak tega ngelihatnya. Pesantrennya kayak gitu. Ini udah berapa tahun Kiai? Ini jerit kalau seandainya. Mana masyarakat? Tapi sebelum masyarakatnya akan ditanya, mana Bapak Kepala Desa? Apalagi, wah ada ibu kepala ketua DPRD. Wah, kasihan banget ini pesantrennya. Kalau kelas-kelasnya saya ngintip-ngintip dikit, aduh, ngeri ngelihatnya. Ini tempat dunia lain atau apa ini? Tapi ternyata dari yang sederhana ini telah melahirkan orang-orang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dari tempat yang sederhana ini lahir orang-orang yang ahli Al-Quran. Gak mau diperhatikan bagaimana dosa, gak diperhatikan bagaimana zalim kita. Dibiarkan kiainya sibuk kesana kemari. Saya lihat ini Kiai Mahmud dari pagi sampai sore ngelihatnya paling 2 kali. Saya bingung, saya ini tamu kok dibiarin begini. Ternyata yang ngurus sound systemnya kiainya, yang ngurus terapnya kiainya, yang ngurus ini itunya kiainya. Sampai tadi kipas angin di tempat saya ada kerusakan, santri saya kasih tahu, nggak ada yang bisa, terpaksa kiainya juga yang ngurusnya. La haula wala quwwata illa billah. Terus bagaimana memikir pendidikan, bagaimana memikir dan mengarahkan manajemen pendidikan kalau semuanya adalah di tangan kiainya? Bagaimana mentarbiah dan seterusnya. Namun Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memberi keluasan, dan Allah yang telah memberi rahmat dan keberkahan sehingga bisa terlaksana acara semacam ini, dihadiri oleh orang-orang yang baik ini, yang insya Allah semuanya adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting pendidikan di sini. Ini jam berapa? Ntar kemalaman. Bener? Serius? Kalau di Jakarta, kalau udah jam 11, amin, padahal belum berdoa, udah amin. Itu tandanya berarti sudah waktunya sudah baterainya tinggal dikit. Kalau di sini kesan masih baterai masih kuat. Sinyal kuat sinyalnya. Oh, masih kuat sinyalnya. Diteruskan ini. Oh, nggak tahu, kecapean yang di belakang katanya. Duduknya nggak kuat. Namun ingin kami tekankan di sini tentang pendidikan. Kita punya anak semuanya. Kalau kita punya anak sukses, kira-kira apa yang kita rasakan? Dia menjadi kepala DPRD. Wah, senang bukan? Jadi kepala desa. Senang? Senang orang tua, alhamdulillah. Gak sia-sia didiknya. Apalagi amanah. Wah, udah. Nikmat lahir batin. Apalagi jadi kiai, senang, bahagia, dan itu yang digambarkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang saleh yang senantiasa tidak lepas untuk membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, anak istri kami sebagai qurrat a'yun, sebagai pelibur mata hati kami. Pelibur mata hati, mengembirakan, menyenangkan. Kapan itu akan terjadi? Bila orang tuanya memberinya sebuah pemberian yang sangat luar biasa. Pemberian yang sangat berharga, yang semua daripada kita memilikinya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hadiah terbaik kepada anak-anaknya? Ma nahala walidun waladahu khairum min adabin hasan. Tidaklah seorang ayah memberi hadiah kepada anaknya lebih baik dibandingkan dengan pemberian dan hadiah akhlak yang baik, etika yang baik,
Ini adalah pemberian yang terbaik yang kita berikan kepada anak-anak cucu kita. Apapun profesi mereka, siapapun mereka, apapun status sosialnya, bila mana anak itu adalah anak yang berakhlak, anak yang mengabdi kepada orang tua, maka orang tua akan tenang, orang tua akan terhibur hatinya. Namun sebaliknya, jikalau orang tuanya mendapatkan anaknya yang kaya raya namun sama sekali tidak punya kepedulian kepada orang tuanya, yang hebat namun dia adalah durhaka kepada orang tuanya, apa yang dia dapatkan? Qurrat a'yun bagaimana? Apalagi nanti di akhirat dia menyaksikan anaknya akan tenggelam di dalam api neraka. Na'udzubillah wal iyadzubillah, na'udzubillah wal iyadzubillah. Menyaksikan anaknya tenggelam di dalam siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dapat kita banggakan dari anak tersebut? Apa yang dapat kita nikmati daripada anak tersebut? Dan itu yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, inna amwalakum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian dan harta benda kalian, jikalau kalian bawa kepada hal-hal yang jauh dari ajaran nabawiyah, dari tarbiyah islamiyah, maka itu merupakan fitnah bagi kalian. Maka itu merupakan fitnah, bahkan itu merupakan adu, adalah musuh. Fahdharu, maka hati-hatilah daripada musuh-musuh yang berasal daripada darah daging kita semua, yang berasal daripada jiwa kita semua. Bila mana kita tidak meniatkan, tidak mencetak menjadi anak-anak yang baik, ketahuilah sesungguhnya mendidik anak bukan di saat mereka tamyiz ataupun baligh, bukan di saat mereka masuk ke dalam sekolah dan kelas, namun mendidik anak jauh sebelum itu. Bahkan sebelum mereka lahir ke muka bumi ini, ada tuntutan di dalam agama kita bagaimana agar anak yang lahir menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, menjadi anak-anak yang menjadi qurrat a'yun bagi kedua orang tuanya. Dikatakan, kenal dengan seorang wanita suci yang mulia, yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran, adalah Sayyidah Maryam, ibu daripada Nabiullah Isa alaihissalam. Sayyidah Maryam agung, besar, suci, luar biasa, wanita yang akan senantiasa tertera dengan tinta emas namanya sampai akhir kiamat. Kenapa beliau menjadi orang yang seperti itu? Diceritakan di dalam Al-Quran, semua ini berkah daripada niat ibunya. Sang ibu punya niat baik terhadap anaknya. Tatkala merasa dirinya hamil, maka Sayyidah Hanna, ibu daripada Sayyidatna Maryam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, saya ini sekarang hamil, tapi saya niatkan cabang bayi yang ada di dalam rahimku ini akan menjadi orang yang berkhidmah kepada Engkau. Maka terimalah ya Rabb. Niatnya sudah baik. Niatnya sudah baik. Kapan? Sebelum melahirkan anaknya. Didoakan anaknya. Makanya kita selaku ahlu sunnah wal jamaah kadangkala diselamatin umur 6 bulan, 4 bulan, 7 bulan. Tujuannya apa? Biar nanti anak yang lahir itu sudah terbiasa dengan ayat-ayat Al-Quran, sudah kenal dengan cahaya-cahaya Islam, sudah kenal nilai-nilai akhlakul karimah, maka diberkahi. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka Allah pun menerima, mendengar doa dan nazar yang diucapkan dan diungkapkan di dalam hati Sayyidah Hanna. Maka lahirlah Sayyidah Maryam yang agung namanya. Sebelum mereka melahirkan, tatkala lahir, mau disusuin, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dikasih botol susu, dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dibawa kepada para alim ulama.
didoakan, dikenalkan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari kecil sudah punya karakter sebagai karakter orang-orang muslim yang baik, orang-orang yang saleh. Bukan malah dibawa keliling-keliling, bukan malah menyaksikan hal-hal yang membuat Allah murka, bukan malah berasal daripada makanan-makanan yang haram, makanan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu lahmin nabatat minal haram fanharu aulabi. Setiap darah dan daging yang berasal daripada makanan yang haram, maka yang paling berhak adalah neraka. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Dididik dengan pendidikan yang baik, dicari nafkah yang halal, orang tuanya mencari, subhanallah. Saya melihat, menyaksikan orang-orang di sawah dengan semangatnya, dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sabilillah. Kami teringat sebuah hadis, suatu saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba ada seorang yang gagah perkasa lewat di situ dengan membawa linggis. Kalau di sini mau ngambil batu. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, betapa kekarnya orang ini. Ya laitahu fi sabilillah. Gimana seandainya digunakan untuk jalan Allah, berjihad perang ke sana ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kamu jangan menganggap itu bukan sabilillah. Bila mana dia keluar, kharaj. Untuk apa? Untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua renta. Fahuwa fi sabilillah. Maka orang ini adalah sabilillah. Kalau dia keluar untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya, fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar ingin bekerja dengan tujuan agar menjaga diri menjadi orang yang tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah. Maka ini adalah sabilillah. Sabilillah. Setiap hari kita ke sawah, kita ke pasar, kemana, dengan tujuan untuk niat-niat yang baik. Maka yang dimakan adalah nikmat. Dari sawah, dari kebun, dibawa ke rumahnya penuh dengan cahaya. Penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dimakan memberi kesehatan, memberi keberkahan, dan akan melahirkan manusia-manusia mulia yang akan membangun peradaban. Saya yakin dari tempat-tempat semacam inilah nanti akan terbangun hal-hal yang baik dan yang besar yang dapat membanggakan muka bumi insyaallah. Untuk itu perhatikanlah pendidikan. Jangan sampai kita menyanyiakan pendidikan. Masukkan ke pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, kenalkan kepada ustadz, kenalkan. Hati-hati juga di zaman kita saat ini. Teknologi canggih membuat anak-anak dan generasi kita mengenal agama tapi bukan pada sumbernya yang benar. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi bikin bom bunuh diri segalalah, membuat keonaran. Orang yang dari dulu kita mendoakan arwah orang-orang tua kita, dikatakan itu adalah bid'ah, itu adalah sesat, itu adalah syirik. Yang benar hanya Islamnya dia, yang padahal didapatkannya dari mana? Dari internet, dilihatnya dari televisi, dari koran, atau hasil SMS, hasil WhatsAppan. Islam yang dapat hasil dari WhatsApp, Islam apa? Apalagi dari Facebook. Yang dapat pahala, kata Pak JK kemarin saya ikut pertemuan MUI, kalau kaset yang baca Al-Quran, siapa yang dapat pahala? Sony yang dapat pahala katanya. Orang-orang Jepang di sana. Ini didapatkan. Makanya dikatakan oleh Ibnu Sirin, al-ilmu dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu itu adalah agama. Dari mana engkau mengambil agama tersebut? Al-isnad minad din walailal isnad la qala an-nasu sya'a man sya'. Mata rantai keguruan. Di sini ada pesantren, ada Nahdlatul Ulama, alhamdulillah. Mereka punya guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya dipertanggungjawabkan, bukan ilmu yang dibikin oleh siapa namanya? Mbah Google katanya. Maka masukkan pesantren-pesantren, majelis taklim, kenalkan kepada para alim ulama, kenalkan kepada orang-orang saleh, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik insyaallah. Maka mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini membawa keberkahan bagi kita semua.
membawa kebaikan bagi kita semua. Saya juga ingin mengajak hadirin untuk peduli kepada pesantren ini. Saya dengar katanya gaji daripada guru-gurunya saja nggak cukup dimakan 2 hari. Kasihan banget. Nggak cukup dimakan 2 hari. Ini digerobokan. Kalau di Jakarta buka pintu udah habis mungkin. Ayo kita peduli. Kita peduli untuk menyumbang kepada pesantren ini. Bangunan-bangunan yang masih terbengkalai mudah-mudahan segera terselesaikan. Ingat ada janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang ngomong adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak lebay apa yang dikatakannya. Yang dikatakannya adalah pasti nilai-nilai kebenaran. Bila mengatakan ma naqasa mal, tidak akan berkurang harta benda. Bal yazdad, bahkan akan bertambah dan bertambah. Maka atas dasar ini, kalau pengen tambah, ini Ramadan sebentar lagi akan datang. Biar nggak pusing-pusing mikirin buka puasa dan sahur. Saat ini kita berinvestasi, tapi investasinya dengan siapa? Dengan Rabbul Alamin, Zat yang Maha Kaya, Al-Ghani yang Maha Kaya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berinvestasi dengan syaitan. Asy-syaitan ya'idukumul faqr. Sesungguhnya syaitan menjanjikan kefakiran dan kemiskinan kepada kalian. Mau dengar syaitan apa mendengar Allah? Mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling keras loh. Yang tadi ngomong paling keras, awas gak nyumbang nanti. Saya minta dari teman-teman, adik-adik kita untuk membaca sholawat sambil kita menjalankan surban ini untuk mengisi dan peduli terhadap pesantren ini yang insya Allah pahalanya akan kita rasakan 3 hari yang akan datang di bulan Ramadan. Akan kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Bismillah. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula. Wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala. Wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula. Wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala. Wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala. Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'anin jala. Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'anin jala. Waftah lana bidarsin aw qira'atin turattala. Qira'atin turattala. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula. Wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala. Wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala. Warzuq bi fahmil anbiya lana wa ayyaman tala. Warzuq bi
كاملا يا رب صل على الرسول محمد سر الهدى يا رب صل على الرسول محمد سر الهدى والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا يا نبي من قدام قد جلى عنا الضلال يا نبي من قدام قد جلى عنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فحكام وحبانا بالهدى واستقام فحكام يا نبي بالكتاب قد جلى عنا الظلام يا نبي بالكتاب قد جلى عنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فحكام وحبانا بالهدى واستقام فحكام صفة الرب الجليل أنت طهرت الحرم صفوة الرب الجليل أنت طهرت الحرم يا سراجا قد أنار وأتانا بالحكام يا سراجا قد أنار وأتانا بالحكام يا نبي بالكتاب قد جلى عنا الظلام يا نبي بالكتاب قد جلى عنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فحكام وحبانا بالهدى واستقام فحكام. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita semua sekalian. Alhamdulillah. Begitulah kaum muslimin. Kita saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah, kami temukan semangat yang sangat luar biasa di sini. Meskipun beberapa orang begitu merunduk kecewa karena nggak bawa uang. Namun insya Allah punya niat yang baik. Niatnya akan membawa kita seperti yang nyumbang sekalian. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah akan menggantikannya. Mengganti dengan lipatan yang lebih besar daripada apa yang telah kita sumbangkan. Jangan khawatir, janji Allah tinggal kita tunggu. Bila mana tidak datang SMS saya nanti, Beb, mana ini? Kok gak datang? Faman yukridullaha qardan hasana. Siapa yang menghutangkan kepada Allah dengan hutang, kita telah memberi hutang kepada Allah. Maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha al-wafi, yang pasti akan memenuhi janji-janjinya. Memenuhi janji-janjinya. Kita tunggu bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban-keajaiban akan kita saksikan semuanya. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan semua hajat-hajatnya. Yang punya niat-niat semuanya dikabulkan niat-niat baiknya oleh Allah. Yang punya utang mudah-mudahan terbayarkan hutang-hutangnya semuanya. Pekerjaannya, hasil panennya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Membawa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir
waktu ini kita berharap mudah-mudahan Zat yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Dermawan melihat kepada kita semua, melihat kepada hati-hati ini. Mudah-mudahan yang tidak ikhlas diganjar dengan ganjaran orang-orang mukhlisin. Mudah-mudahan tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Zat ini tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang memohon kepadanya. Zat yang tidak akan pernah menyia-nyiakan. Kalau kita mengangkat tangan, Allah akan malu untuk membiarkan tangan ini pulang dalam keadaan hampa. Allah juga tidak akan tega kepada hamba-hambanya yang mengatakan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wahai Zat yang Maha Penyayang dan Pengasih, lihatlah kami ya Rabb. Ramadan yang akan datang mudah-mudahan menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Menjadi Ramadan yang paling berbarokah dalam hidup kita semua. Masjid-masjid, musalla-musalla mudah-mudahan dimakmurkan dengan qiraatul Quran. Kita semua diberkahi oleh Allah di dalam bulan tersebut, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kesucian, bulan yang penuh cahaya. Mudah-mudahan telah membawa kita di dalam kehidupan yang lebih baik di muka bumi ini dan kehidupan yang terbaik ketika kita menghadap kepada Allah. Ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita merasakan nikmatnya bagaimana menjadi hamba-hamba Allah yang sejati, menjadi hamba Allah yang sejati. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Quwwatil Matin, Ya Rahimad Du'afa'i wal Masakin, ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ighfir lana dzunubana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wa'fu 'anna sayyi'atana, dan ampunilah kejelekan-kejelekan kami, kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah, Maha Pemaaf, suka memberi maaf, senang memaafkan, maka maafkanlah kami dan para hadirin ya Rabb. Maafkanlah kami dan para hadirin ya Allah. Maafkanlah ya Allah dosa-dosa yang kami kerjakan ya Allah. Sebentar lagi Ramadan, saat ini bulan Sya'ban yang penuh dengan barakah, dan kami akan memasuki bulan suci Ramadan ya Allah. Maka berikanlah keimanan dalam hati kami. Berikanlah keimanan dalam hati kami. Berikanlah keimanan dalam hati kami, sehingga kami berhak untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan pengampunan dan maghfirah darimu ya Allah. Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, Ya Ghafur, wahai yang Maha Pemurah, Maha Pengampun, Ya Tawwab, yang menerima taubat-taubat kami semua. Kami pada hari ini bertobat kepada Engkau ya Allah dari segala dosa-dosa kami, baik yang lahiriah maupun yang batiniah. Bersihkanlah hati kami, jadikanlah hati ini bersinar, jadikanlah hati ini bening dan bersih ya Allah, sehingga kami berhak untuk merasakan manisnya bermunajah dengan Engkau, manisnya bermunajah dengan Engkau ya Allah. Jangan biarkan hati ini kotor ya Allah, jangan biarkan hati ini keruh ya Allah, jangan biarkan hati ini rusak, jangan biarkan hati ini busuk ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang lemah, hidup dalam kelemahan ya Allah. Maka jadikanlah kemuliaan atas keimanan kepada Engkau ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramal Akramin, Ya Arhamar Rahimin. Betapa banyak dosa-dosa yang kami kerjakan ya Allah. Betapa banyak dalam hidup ini kesalahan yang kami kerjakan ya Allah. Maka ampunilah di malam hari ini, malam yang suci dan mulia ini ya Allah. Malam yang penuh dengan keberkahan ini ya Allah. Berkah dari para ulama, berkah daripada ahli Al-Quran, berkah daripada santri-santri yang baik ya Allah. Mudah-mudahan Kau jadikan kami dan anak-anak cucu kami sebagai orang-orang yang saleh dan salihah, sebagai orang-orang yang saleh dan salihah. Ya Akramal Akramin wa Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dalam hati ini terdapat macam-macam hajat, keinginan, harapan, khayalan dan mimpi-mimpi indah yang kami mimpikan dalam hidup ini ya Allah, dan hanya Engkau yang mengetahui.
Hanya Engkau yang mengetahui dan Engkau pula yang sanggup untuk merealisasikannya ya Allah. Engkau pula yang sanggup untuk melaksanakan ya Allah. Maka kabulkanlah, maka lihatlah, ya man la yahtaj ilal bayan wat tafsir. Ya man la yahtaj ilal bayan wat tafsir. Wahai zat yang tidak membutuhkan penjelasan dan penafsiran. Hajatuna, hajatuna, hajat-hajat kami. Hajat-hajat kami ya Allah. Hajat-hajat kami ya Allah. Hajat-hajat kami ya Allah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Engkau pernah mengatakan ya Rabb, bila mana hamba-hambaku bertanya tentang diriku, inni qarib, aku ini dekat. Aku ini dekat, dekat. Dekat. Allah ini dekat. Dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan akan aku kabulkan mereka, orang-orang yang berdoa dan meminta kepadaku. Ini janjimu ya Allah. Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka saat ini kami bersama para hadirin ya Allah, mengetuk pintu rahmat-Mu ya Allah, mengetuk kasih sayang-Mu ya Allah, meminta dan memohon, mengemis merengi di hadapan-Mu ya Allah. Hamba-Mu yang lemah ini, hamba-Mu yang tidak punya daya ini, hamba-Mu yang tidak berdaya ini ya Allah, hamba-Mu yang tidak punya budaya ini, yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tanpa kekuatan-Mu, tanpa bimbingan-Mu ya Allah. Bimbinglah kami semua, bimbinglah kami ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin. Jangan biarkan kami tersesat dalam kegelapan ya Allah. Jangan biarkan mata ini tidak memandang kasih-Mu nanti di hari kiamat ya Allah. Ya Allah, 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 ya Rabb. Miskinak bibabik. Lihatlah orang yang miskin ini ya Allah, hamba-Mu yang lemah ini ya Allah, berada di pintu-Mu ya Allah. Tegakah Kau menyanyiakan kami? Mustahil Engkau menyanyiakan hamba-hamba-Mu. Mustahil Engkau menyanyiakan hamba-hamba-Mu. Permohonan kami ya Allah, permohonan kami ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada saudara-saudara kami yang tertimpa bermacam-macam musibah. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang tua kami. Kirimkanlah pada detik ini, pada saat ini, kepada mereka rahmat-Mu yang agung, sehingga mereka merasakan kesejukan di alam kuburnya. Mereka merasakan kenikmatan di alam kuburnya. Ya Akramal Akramin wa ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Azim as-Sultan, ya Qadim al-Ihsan, ya Daim al-Ni'am, ya Kathir al-Juhud, ya Wasi' al-Ata, ya Khafi al-Lutuf, ya Latif al-Sunni, ya Haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammad wa alihi warda 'ani sahabati ajma'in. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا موني كل فقير يا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك التي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin
Hadirat rahimakumullah. Demikian inti mau'izatul hasanah yang baru saja disampaikan oleh Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri. Adapun acara selanjutnya yaitu penutup, saya sebagai pembawa acara banyak kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. حل الربيع فمرحبا للصادق الوعد الأمين. حل الربيع فمرحبا للصادق الوعد الأمين. ولد الحبيب موهبا، ولد الحبيب موهبا للصادق الوعد الأمين، للصادق الوعد الأمين. حل الربيع فمرحبا للصادق الوعد الأمين. حل الربيع فمرحبا للصادق الوعد الأمين. ولد الحبيب موهبا، ولد الحبيب موهبا بأمر رب العالمين، بأمر رب العالمين. ولد الهدى نور بدا من العلا لأحمدا. ولد الهدى نور بدا من العلا لأحمدا. أتى الخلائق مرشدا فهو لنا خير أمين، فهو لنا خير أمين. فمرحبا للصادق وعد الأمين. حل الربيع فمرحبا للصادق وعد الأمين. ولد الحبيب موهبا، ولد الحبيب موهبا بأمر رب العالمين، بأمر رب العالمين. سرت بمولده الأمم عرب وفرش وعجم. سرت بمولده الأمم عرب وفرش وعجب. محمد باهي الشيم أتبع عقول العاشقين، أتبع عقول العاشقين. الربيع فمرحبا للصادق الوعد الأمين. حل الربيع فمرحبا للصادق الوعد الأمين. ولد الحبيب موهبا، ولد الحبيب موهبا بأمر رب العالمين، بأمر رب العالمين. بشرى لنا جاد الزمان، ولد الحبيب المؤتمن. بشرى لنا جاد الزمان، ولد الحبيب المؤتمن. يا رب صل وارض عن أصحابه والتابعين، أصحابه والتابعين. على الربيع فمرحبا للصادق الوعد الأمين. على الربيع فمرحبا للصادق الوعد الأمين. ولد الحبيب موهبا، ولد الحبيب موهبا بأمر رب العالمين.
أمر رب العالمين الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله صلي وسلم الله على المعلم الله صلي وسلم الله على المعلم الله صلي وسلم على المعلم أحمد محمد يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير البرية الحمد لله شكر لله الحمد لله شكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله إلى اللقاء sampai berjumpa lagi إلى اللقاء في أمان الله إلى اللقاء sampai berjumpa lagi إلى اللقاء في أمان الله إلى اللقاء sampai berjumpa lagi إلى اللقاء في أمان الله إلى اللقاء sampai berjumpa lagi إلى اللقاء في أمان الله Al-Fatihah.